Sudah. Oke. Ya. Apakah bisa melihat screen yang saya share ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Baik, teman-teman, kita akan saya bahasakan di sini ngaji ya, ngaji filsafat Yunani kuno. Jadi saya sampaikan di awal sumber utama dari materi yang saya sampaikan di sini adalah buku yang ditulis oleh Hana Al-Fakhuri dan Khalil Al-Jur. Ini sebetulnya membahas tentang riwayat filsafat Arab, tetapi di dalamnya itu muatannya tetap kita tidak terlepas dari filsafat Yunani. Jadi di dalamnya itu ada bab-bab yang bahas lebih detail mengenai perkembangan pemikiran Yunani hingga sampai ke tanah Arab begitu. Nah, hal yang ingin saya sampaikan di awal adalah begini. Istilah filsafat ini sebetulnya di dunia timur, ya di pemikiran timur, wilayah Mesir, India, Cina, itu tidak mengenal ya istilah filsafat, tetapi mereka mengenal istilah pemikiran. Nah, kalau dalam bukunya Al-Jabiri itu bukan istilah filsafat atau pemikiran, tetapi mengambil istilah nalar. Nalar pemikiran Arab gitu, nalar Arab. Itu beda makna nanti filsafat, pemikiran dan juga nalar gitu. Nah, di sini karena mata kuliah kita filsafat, kita akan fokus kepada istilah filsafat. Baik, kita akan mulai slide berikutnya ya. Nah, ini kita akan membahas yang pertama tentang Yunani dan juga sejarah pemikirannya. Jadi kenapa Yunani ini menjadi epicentrum pemikiran para filsuf di dunia, bahkan dunia Islam sekalipun? Karena memang secara geografis Yunani terletak di di wilayah yang strategis begitu. Nah, di Laut Mediterania, ini laut paling menawan di antara Eropa, Asia dan juga Afrika. Jadi mungkin mirip seperti Indonesia. Jadi terletak di antara Eurasia ya, benua di Eropa dan juga Asia, sehingga banyak sekali para pedagang yang singgah di negara tersebut, di Yunani begitu. Hal yang menarik dari Yunani adalah begini, dari awal, jadi setidaknya abad ke-12, bahkan sebelum itu, abad ke-15 ya, itu sudah gandrung terhadap 3 hal setidaknya. Yang pertama kesenian, kemudian keindahan, dan yang ketiga itu pengetahuan. Jadi estetika dan pengetahuan, serta dalam referensi lain itu tentang keagamaan atau diistilahkan itu mitos religius, termasuk dewa-dewa. Jadi kalau kita belajar tentang filsafat Yunani itu biasanya akan menyinggung soal peran dewa-dewa dalam dalam kehidupan, campur tangan kehidupan manusia dan juga semesta. Nah, kalau teman-teman pernah melihat filmnya Dewa Zeus dan seterusnya, banyak ya film-film yang bercerita tentang bagaimana dewa-dewa di Yunani begitu diagungkan. Seperti hanya Tuhan, yang paling terkenal kan Dewa Zeus, yang paling kuat begitu. Nah, itu sebetulnya bukan sekedar film fiksi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pemikir Yunani kuno itu betul terjadi. Jadi Dewa Zeus itu bisa dianggap sebagai dewanya para dewa atau Tuhannya para dewa begitu kira-kira, karena paling kuat. Nah, tetapi para filsuf yang lebih modern ya, periodisasinya Thales dan seterusnya, ada Socrates, kemudian Anaximenes, itu mulai melawan tradisi pemikiran yang bersumber dari mitos atau doktrin di masa lalu atau khayalan dewa-dewa. Mereka mulai menolak hal itu, bahwa alam ini ada itu bukan karena dewa, tetapi ada proses hukum alam namanya.
Nah, ini salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Thales. Kita akan berbicara mengenai pemikiran para filsuf di era itu nanti. Nah, ini kita masuk ke dinamika pemikiran. Maaf, interupsi. Gimana? Pak, maaf, itu accept dulu yang mau join. Apa gimana? Bapak kan host, accept dulu yang. Bapak kan host, accept dulu yang mau join. Oh, iya. Di situ ada rating. Ya, maaf interupsi Pak. Gimana? Sudah ya? Sudah admin all ini ya? Iya, admin all ya. Ya, sudah ya. Terima kasih Pak, maaf interupsi. Oke. Oke, lanjut ya. Saya mana tadi saya? Oh ya, ini dinamika pemikiran. Oke. Seperti saya bilang tadi bahwa hadirnya seorang Thales ingin menggebrak tradisi pemikiran yang setelah mapan di era itu, bahwa segala kebenaran, segala sumber kebenaran itu berasal dari dewa. Nah, ini kemudian mereka berupaya memilah antara mana yang disebut dengan mitos dan juga ilmiah, mana yang bersifat khayalan dan juga data pemikiran. Nah, mereka berdua ya, yang paling terkenal ya, Thales dan juga Socrates ini berusaha memilah, oh ini porsinya porsi mitos religius, tetapi yang sisi ini adalah sisi pemikiran atau akal yang harus mencari kebenaran, kira-kira begitu. Nah, prinsip yang mereka lakukan adalah membandingkan berbagai macam informasi yang kemudian menjadi pintu pertama menemukan kebenaran selain adanya keraguan terhadap sebuah kebenaran yang telah diwariskan, begitu. Oke, ini masih masuk lagi, saya admit lagi dulu. Ya. Nah, di kemudian hari sampai sekarang dalam konteks pengetahuan modern, hal yang disampaikan oleh Thales dan juga Socrates itu menjadi pilar-pilar pengetahuan. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi pilar pengetahuan. Yang pertama itu filosofis, metodologis dalam kajian, dan juga riset. Jadi tiga hal ini yang menjadi pilar-pilar pengetahuan yang terjadi di era ini. Nah, ada yang menarik tentang peradaban Yunani dan perkembangan pemikirannya. Jadi saya beri tanda tanya di situ ya, fajar pemikiran Yunani. Itu sesungguhnya sejak kapan? Nah, Bertrand Russell itu mengatakan begini, kita tidak akan menemukan dalam seluruh sejarah sesuatu yang membingungkan atau sulit untuk diterangkan sebabnya. Tetapi ada hal yang paling membingungkan di dunia ini dan sulit juga dianalisis, yakni apa? Kemunculan tiba-tiba peradaban Yunani. Jadi memang beberapa buku filsafat yang saya baca itu tidak ada yang berani secara tegas mengatakan bahwa buku ini paling otentik sumbernya, karena memang dari awal buku yang ditulis para filsuf Yunani kuno itu bukan buku ya, tapi hanya pikiran-pikiran yang sifatnya itu diwariskan dari mulut ke mulut begitu. Jadi tidak ada buku otentik dari awal yang membahas secara otentik pemikiran Yunani, termasuk awal mula kok bisa Yunani menjadi epicentrum dari para filsuf di dunia. Kenapa kok bisa begitu? Awalnya dari mana? Kira-kira begitu. Nah, maka Bertrand Russell mengatakan ini hal yang sulit dan membingungkan untuk menganalisa tentang kemunculan tiba-tiba peradaban Yunani itu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa sharing di sini, ada buku yang mungkin sudah secara gamblang menerangkan hal itu. Ya. Kita masuk ke slide berikutnya, kita akan bicara mengenai telaah peradaban kuno di Yunani. Keajaiban Yunani yang sering disematkan oleh sejarawan bukanlah keajaiban yang seluruh dalam maknanya, artinya begini, Yunani itu sebenarnya tidak kemudian dikatakan ajaib secara secara tiba-tiba, itu tidak. Jadi ini negasi dari perkataan Bertrand Russell bahwa sesungguhnya Yunani ini memang
semacam mencangkok ya, mencangkok pemikiran dari kaum-kaum yang datang, kaum-kaum pendahulu yang datang ke Yunani. Nah, seperti saya bilang tadi, Yunani terletak di daerah yang strategis, mudah untuk dikunjungi, sehingga banyak kaum-kaum terdahulu yang kaum-kaum itu sudah lebih maju dan memiliki karakter tertentu, kebudayaan tertentu yang lebih maju daripada Yunani. Contoh saja kaum Krete, Messina, Akaia, Finiki, serta Dori. Jadi mereka memang datang silih berganti ke Yunani dengan berbagai macam kepentingan, entah berdagang, politik, dan seterusnya. Nah, sehingga mereka juga menularkan tradisi yang ada di kaumnya kepada para bangsa Yunani begitu. Nah, yang paling menarik untuk kita teliti dan fenomenal hingga saat ini adalah keterlibatan kaum Finiki. Jadi kaum Finiki ini mewariskan hal yang sangat bermanfaat bagi Yunani dan juga peradaban setelahnya, termasuk saat ini. Kaum Finiki itu mewariskan huruf-huruf konsonan. Jadi mulai mengenal huruf konsonan, huruf B, huruf C, D, F, G, dan seterusnya, itu sumbernya dari kaum Finiki. Nah, bangsa Yunani kemudian bisa menemukan huruf-huruf vokal, huruf A, huruf I, E, O. Nah, itu kemudian digabungkan bisa menjadi sebuah alat komunikasi yang lebih fleksibel dan juga lebih mudah komunikatif dalam menyampaikan ekspresi atau pemikirannya. Ini internet saya kurang stabil. Apakah suara saya masih cukup jelas di sana? Halo, apakah suara saya jelas? Putus, Pak. Ya makanya ini sinyal saya agak gimana suara saya? Kalau nanti terputus, tolong di chat ya, chat di grup bisa. Kalau nanti terputus, tolong di chat ya, chat di grup bisa. Ya. Apa? Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa dominasi pemikiran mitos religius pada era awal peran Yunani, jadi terjadi betul. Nah, beberapa tokoh yang mendominasi pemikiran itu yang masih mempertahankan dengan erat itu adalah Homerus. Homerus itu melahirkan satu buah buku Iliade tentang pikiran-pikirannya dia, itu lebih kurang pada abad ke-9 dan 8 sebelum Masehi. Ini bukunya sudah jadi. Jadi masa hidupnya Homerus itu sebelum itu bisa abad ke-12 atau abad ke-10 begitu kisarannya. Jadi hanya kisaran. Saya tidak bisa menyebutkan angka pastinya. Nah, yang paling fenomenal itu membahas tentang keterlibatan dewa-dewa. Jadi tokoh utama itu Homerus. Homerus yang menjadi pilar orang-orang yang konservatif terhadap pemikiran Yunani bahwa sumber keilmuan itu ya dari mitifikasi dan religius, begitu harusnya begitu. Nah, pemikiran itu kemudian berlanjut hingga periodisasinya Pythagoras, dipertahankan oleh Plato dan filsuf setelahnya. Jadi memang masih menganut mazhab Homerus atau di sini disebut mazhab mazhab, saya lupa istilahnya ya, mazhab Urfa. Jadi orang-orang Urfa, mazhab Urfa itu punya tradisi yang unik dan mungkin untuk kita orang Islam mengatakan itu kok tradisinya kok aneh. Jadi mereka sering melakukan ritual-ritual untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi mereka mengatakan ritual ini bisa mendekatkan manusia dengan dewa-dewa, begitu. Bukan Tuhan sih, dewa-dewa. Apa yang dilakukan? Itu mereka minum arak hingga mereka mabuk dan kesadarannya itu hanya setengah atau bahkan menuju tidak sadar. Dengan kondisi itu, dia mengatakan bisa lebih dekat secara rohani kepada pencipta
atau kepada dewa. Nah, pola ini sesungguhnya masih terjadi hingga kini, tetapi bentuknya berbeda. Saya pernah ikut sebuah kelompok mengatakan dirinya kelompok tasawuf sebenarnya, tetapi saya tidak tahu tasawufnya ini kok cenderung melenceng. Jadi mereka punya ritual-ritual zikir, puasa, sholat malam, bagus sebetulnya, tetapi porsinya sangat melebihi batas hingga tujuannya adalah menghilangkan kesadaran. Jadi keterlibatan akal ini seolah-olah dinafikan, disingkirkan atau dipinggirkan untuk menuju dominasi intuisi, dominasi hati. Nah, setelah menurut mereka dominasi dari hati yang sudah kuat dan akal rasional sudah mulai menurun, mereka akan kehilangan kesadaran dirinya terhadap dunia dan hasilnya apa? Mereka seperti kesurupan. Kalau kalian pernah menemukan orang apa ya istilahnya itu? Kalau di daerah saya istilahnya itu hadiran. Nah, kalau daerah teman saya tidak tahu ya istilahnya apa. Hadiran itu menghadirkan sosok makhluk halus dalam dirinya. Entah itu bisa jin atau menurut mereka itu bukan jin, tapi bisa para wali masuk dalam dirinya sehingga apa? Kesadarannya itu hilang dan dia bisa fokus ibadah, katanya begitu. Fokus bersenggama, fokus pada dalam arti apa senggama dalam tanda kutip ya, kepada pencipta, pada Tuhan, Allah dalam hal ini. Itu terjadi. Dan saya pernah ikut kelompok itu, saya coba teliti, saya pernah ikut ke dalamnya lebih kurang 3 tahun. Saya melihat pola mereka itu mirip dengan kaum Urfa, tapi kaum Urfa itu menggunakan miras atau arak sebagai medianya, sementara orang-orang yang kelompok-kelompok yang saya ikuti itu menggunakan menggunakan cara lain, yaitu dengan cara doa-doa, zikir lama dan seterusnya. Itu. Tapi ada kemiripan. Nah, bicara soal filsafat Yunani, maka ada 2 hal yang mesti kita tekankan berulang-ulang, bahwa pada periodisasi awal di era Yunani itu ada 2 pemikiran yang dominan yang saling tarik-menarik. Tetapi 2 hal itu seperti kutub yang berseberangan, begitu. Nah, yang pertama pemikiran yang cenderung kepada mistis atau mitologi. Jadi orang-orang yang menganut mazhab mitifikasi ini mereka yakin terhadap kebenaran, sudah yakin dan ingin mempertahankan keyakinan terhadap kebenaran itu. Kebenaran apa? Terhadap dewa-dewa, terhadap segala khayalan atau dongeng yang pendahulu wariskan, nenek moyang wariskan. Mereka mempertahankan keyakinan itu. Di sisi lain, ada para pemikir yang cenderung kepada rasionalitas. Jadi mereka polanya berbeda, meragukan segala kebenaran yang ada. Dengan keraguan-raguan itu, mereka berupaya melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan perbandingan sumber kebenaran hingga menemukan kebenaran yang hakiki. Atau kita biasa mengatakan hakikat sebuah kebenaran. Nah, 2 orang ini atau 2 kaum ini biasanya memang tidak saling bertemu, begitu. Tetapi titik temunya pada satu hal, mereka gandrung terhadap kebenarannya masing-masing. Ini poinnya. Oke. Nah, ini slide terakhir. Saya ingin membahas satu pemikiran yang sering dikaji ya. Itu para kaum ini, kaum Ionia atau Ionie. Ini dikatakan sebagai aliran ya. Aristoteles mengatakan kaum Ionie itu seperti hanya kaum fisikawan. Jadi mereka berusaha menafsirkan fenomena-fenomena yang ada di lingkungannya, kemudian disimpulkan dan dijadikan sebuah prinsip kehidupan atau pengetahuan. Jadi mereka mencoba menggunakan pola ini ya, pola induksi. Jadi mereka mengumpulkan potongan-potongan fenomena, dikumpulkan, dicari sumbernya itu, lantas disimpulkan menjadi sebuah kebenaran yang mereka yakini sebagai pengetahuan.
Jadi pola yang dibangun kaum Ionia itu pola penyimpulan induktif. Jadi mengumpulkan potongan-potongan kejadian atau fenomena, kemudian menyimpulkan menjadi sebuah kebenaran atau prinsip dalam menemukan kebenaran atau pengetahuan, begitu istilahnya. Nah, kebanyakan kaum mereka, bukan kebanyakan ya, semua kaum Ionia itu mengambil filsafat kosmologis atau orientasi pada kejadian alam serta perubahan yang terjadi. Tokoh-tokoh yang paling berpengaruh antara lain, yaitu di buku yang saya baca, setidaknya ada 4 tokoh yang berpengaruh. Tokoh yang berpengaruh terhadap pemikiran Ionia ini. Yang pertama yang saya bilang tadi di awal adalah Thales. Thales ini sesungguhnya selain pernyataan beliau yang paling terkenal bahwa air sebagai cikal bakal segala yang ada, Thales ini sebenarnya tipe pebelajar. Thales ini belajar dari budaya geometrik yang ada di Mesir. Jadi kita tahu zaman Fir'aun itu orang Mesir sudah mengenal hitung-hitungan matematik dan juga geometrik. Produk yang paling terkenal hingga saat ini adalah adanya Sphinx dan juga piramid. Itu adalah produk geometrik dan juga matematik orang Mesir, dan Thales belajar hal itu kepada Mesir, kemudian dibawa ke Yunani. Jadi ini orang yang memang gandrung banget terhadap ilmu, Thales ini. Jadi dia bisa mengatakan bahwa air sebagai cikal bakal yang ada karena berbekal pengetahuan yang cukup. Tidak hanya sekedar ngomong begitu. Nah, yang kedua itu Anaximandros. Ini sebenarnya bisa dikatakan teman diskusi Thales ataupun muridnya Thales. Nah, tetapi Anaximandros ini menegasikan pikiran Thales bahwa segala yang ada itu bukan dari air sebenarnya, tetapi Anaximandros mengatakan bahwa segala yang ada itu berasal dari materi yang tidak terbentuk, tidak terbatas, dan tidak terhingga. Dalam logika Anaximandros bahwa ketika hal yang ada membentuk yang ada lagi, maka awal yang ada tadi berasal dari mana? Nah, maka ketika air sudah ada wujudnya, maka air itu terbentuk dari mana? Kalau segala sesuatu yang ada itu berasal dari air, lantas air berasal dari mana? Begitu kira-kira. Maka logika Thales terpatahkan oleh muridnya sendiri. Maka sesungguhnya segala yang ada itu berasal dari materi yang tidak pernah terbentuk, tidak terbatas, dan tidak terhingga. Apa itu? Dan dia bilang logika manusia tidak mampu menjangkau materi itu. Nah, ini dikatakan sebagai Plato yang menganut aliran ini sebenarnya itu sebagai prima causa, sebab dari segala sebab. Itu kata Plato, dan juga linear dengan yang dikatakan oleh Anaximandros. Itu menolak hasil tesis dari Thales. Ini mau habis waktunya kayaknya ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada pemikiran Anaximandros, itu udara sebagai cikal bakal segala sesuatu yang ada. Terakhir, Heraklitos itu berbeda juga. Api sebagai hakim tertinggi dari semesta. Oh, ini semester saya salah ketik, mohon maaf. Dari semesta. Jadi Zeus sebagai dewa yang tetap abadi, yang paling punya kuasa, itu dilambangkan seperti hanya api, dewa api begitu. Nah, ini berbeda. Jadi mereka punya dasar keilmuan dan logika yang berbeda begitu kira-kira. Nah, ini sebagai pengetahuan awal tentang dinamika yang terjadi di kalangan filsuf kuno begitu ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita bisa sambung diskusi, silahkan mau bertanya langsung juga boleh atau via chat dipersilahkan ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau bertanya, silakan.
Makasih, Pak.